warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mewawancarai saksi mata penjajahan Jepang dengan Ibu Anjeliati. Iya. Boleh diceritakan bagaimana Saya dahulu? itu dulu ketika Jepang kesini saya masih kecil, jadi ingat-ingat lupa. Jadi kalau kegiatan yang sebenarnya saya kurang tahu. Tapi yang saya lihat itu di desa saya sendiri, di Kabupaten Blitar, kan saya lahir di sana. Desanya Wonodadi. Sekarang desa tersebut telah menjadi daerah kecamatan, jadi kecamatan Wonodadi. Kalau adik-adik ini nanti ke sana itu cucu-cucu ke sana nanti dari mana ya, dimulai dari Blitar bisa, dimulai dari Tulungagung sini bisa. Kalau kita akan ke Tulungagung, di situ ada tetap tinggi, kemudian belok ke kiri, ini ada jalan simpang 2 begini. Yang arah sini ini ke sana ada pasar, sebelah kiri itu adalah desa Wonodadi dulu. Sekarang menjadi kecamatan Wonodadi, tapi kecamatannya di sebelah timurnya pasar. Apa yang dilakukan Jepang pada saat penjajahan? Pada mulanya Jepang datang di daerah Blitar itu menurut pengertian orang-orang di desa sana, termasuk bapak saya, katanya itulah saudara bangsa Indonesia, atau itu merupakan kakak kita yang ada di Asia. Katanya dulu itu begitu. Jadi dia ingin membantu masyarakat yang ada di sini untuk memulihkan keadaan ekonomi, ingin menjadikan di situ ada pabrik-pabrik untuk bekerja dan lain-lain. Juga untuk mendidik anak-anak. Menurut cerita orang-orang di situ begitu. Tapi lama-kelamaan sebenarnya Jepang dulu mengatakan bahwa dia akan menghapus tentang pertanahan yang diambil oleh pemerintah Belanda, akan dikembalikan kepada rakyat karena rakyat merasa akan diambil dan merasa suka. Akhirnya apa yang dikatakan Jepang diikuti. Contoh, disuruh mengambil tanaman. Kalau di daerah saya tanaman tersebut termasuk tanaman liar, mengambilnya di daerah Tulungagung sana, daerah Miyaman, Popoh, tahu Popoh? Pokoknya pantai sana ya, pantai Miyaman. Di situ ada, bukan di pantainya, tapi di dalam, di masuk hutannya, di bukit gitu ya. Di situ itu masyarakat disuruh mengambil, katanya nanti akan mendapatkan upah yang lumayan. Kenyataannya kalau sudah masuk ke situ tidak bisa pulang. Kan di situ ada seperti nganggur, melarang untuk pergi. Makannya ya diberi tapi ya tanpa ya apa ya, tidak sesuai dengan makan makanan kita. Penduduk di sana umumnya yang laki-laki semua ke daerah itu. Tidak berkenan tapi mengambil tumbuhan yang ada di hutan, padahal kita belum tahu. Bapak-bapak saya itu belum tahu tanamannya seperti apa. Beri contoh. Ternyata tanaman tersebut namanya iles-iles kalau di sana. Bentuknya seperti suwak, tahu suwak? Oh, enggak tahu. Tahu alur? Nah, tanaman tersebut diambil, yang diambil bawahnya bumbunya seperti suwak persis, daunnya ya seperti itu, tapi namanya iles-iles. Itu kalau perautunya Jepang membawa iles-iles tadi dari daerah Tulungagung dibawa ke daerah saya tadi, ke Wonodadi di sana. Anehnya pagi harinya sudah tidak ada. Mungkin dibawa pesawat atau dibawa kemana nggak tahu ya. Katanya dibawa kemana? Dibawa ke markas Jepang. Yang mencari iles-iles tersebut jalan yang kalau tidak nanti di sana ya sakit. Ada yang pulang di rumah juga meninggal karena sakit.
saat itu yang banyak terserang penyakit malaria. Nah, karena yang kesana seperti itu ya, yang di daerah sekarang anak-anak remaja itu dilatih berbaris ya, saat itu berbarisnya Kowata. Yang melatih itu komandan tentara Jepang tersebut bawa senjata laras panjang. Saat itu saya masih kecil, kadang-kadang juga ikut melihat, tapi kalau lihat di sini, enggak boleh. Ibu saya itu juga pekerjaannya ke pasar. Bapak saya juga pernah ikut ke daerah Myanmar tadi, tapi bapak saya, karena bapak saya itu orang di situ dan sering pergi ke Tulungagung, tahu jalan kecil, jalan yang Terabasan, kalau sekarang tahu ya, lewat jalan Terabasan bisa pulang. Nah, kalau sudah pulang ya tidak dicari oleh kita di rumah, kan rumah saya itu dekat pasar tapi jauh dari kedudukan tempat kantornya Jepang tadi, markasnya agak jauh, tapi tempat saya dekat pasar. Bapak saya pergi ke pasar, untung bapak saya bisa pulang. Setelah saya besar, mungkin saya berapa ya, 5 atau 6 tahun, cerita tidak seperti yang diceritakan sekarang. Teroris ya, tidak seperti itu. Teroris kan tidak patuh pada negara, tapi kalau Jepang patuh sekali pada negara. Berani masih. Yang kita patut itu ya kedisiplinan Jepang, kemudian kerja keras Jepang. Jepang itu hanya sekian, menjaganya sekian, tapi karena masyarakat daerah saya itu sudah lama dijajah dan penduduk yang laki-laki banyak yang juga diajak romsa atau diajak mencari piles-piles tadi, yang di rumah itu kebanyakan anak-anak dan ibu-ibu. Maka perekonomiannya semakin merosot. Ibu saya itu pernah pakai pakaiannya ini terbuat dari bekas bungkusnya beras. Dulu itu begitu, banyak yang seperti itu. Tidak ibu saya, ya punya pakaian 1 atau 2, tapi disimpan nanti untuk pertemuan. Kalau di rumah cukup apa yang ada. Pakaian seperti itu pun dipakai. Jadi Jepang itu apa ya, menindasnya itu seakan-akan tidak terasa, kan orang-orangnya dilatih berbaris. Tapi ya untung juga kita dengan adanya Jepang, ada orang Jepang yang baik hati. Kalau nanti adik-adik membaca di buku pasti ketemu itu, namanya saya lupa. Terus rumahnya boleh ditempati untuk bermusyawarah para pimpinan kita sampai logika itu juga namanya juga Jepang itu berguna juga kita, tapi juga menjajah seperti itu. Semakin hari padinya semakin sedikit, kebanyakan pekerjaan mengambil anak sekolah itu jarang di sekolah. Kakak saya saat itu sudah SR, sudah masuk SR kakak saya. Hari ini juga SR. Tapi sayangnya ini apa ya, untuk bercakap itu untuk mengingat kembali sudah karena usia. Sekarang orang-orang yang masih ingat seperti itu sulit dicari, Mbak. Betul. Karena yang tahu betul itu kan lahirnya sekitar tahun 1930-an. Ini suami saya itu mungkin 38 atau 37 lah ya. Tapi dalam KTP, dalam ijazah ditulis pada SPB ditulis tahun 1939. Tapi setelah pengangkatan menjadi guru itu ditulis 1940. Saat itu ijazah diganti tahunnya itu boleh.
tidak seperti sekarang. Nah, Jepang itu saya ulang lagi, meskipun dia menjajah, tapi dia juga membekali kepada para pemuda itu untuk disiplin, tanggung jawab, patuh atasan, itu yang penting. Nah, karena patuh diarahkan kemana saja bisa. Padahal Jepang saat itu menindahnya juga luar biasa, sampai kita itu jarang untuk makan, makanannya tidak ada, hampir tidak ada. Kenapa tidak ada? Sawahnya sudah ditanami, jarak dikurangi lagi, nanti kalau panen masih harus setor. Jadi petani pada umumnya kurang sekali untuk makan, tidak hanya petani, penduduk biasa pun kurang makan. Yang saat itu yang saya ingat, kan ibu saya itu anaknya 10, kakak saya itu 5, saya pengasuh adik saya 5, adik saya yang masih ada 3, kakak saya semuanya sudah hilang, sudah meninggal. Adik saya yang meninggal sudah 2, kakak saya meninggal semua. Nah, saat itu karena anaknya banyak, kemudian bapak saya itu laki-laki satu-satunya di keluarga itu, dalam keluarga nenek saya. Jadi keponakan-keponakan juga mengumpul di situ. Kalau makan nasinya segendan, sayurnya 1 kemaron, bukan panci, kemaron dari tanah. Nah, kemudian kerupuk, biasa sayur. Kalau sayur banyak, sekitar rumah ya hutan-hutan banyak sayur, jadi makannya itu nasinya 2 jejer gitu. Kan anaknya untuk saya banyak, keponakannya ada 3, banyak salah seperti itu. Ikut di situ, makannya itu yang pasti siang hari. Pulang sekolah sekitar habis beduk makannya itu 1 kali itu makan. Nasi, sayur, kemudian sebelahnya ini ada tempe, itu isinya entah kaspe, entah bode, 1 tempe paling habis. Karena ya nasinya sedikit itu tadi, tidak pernah jajan, tidak ada jajan, tidak ada. Untung di sana dulu ada peta, Mbak, namanya seperti tentara. Itu singkatan dari Pembela Tanah Air. Nah, itu juga pada waktu pemulaannya latihan berbaris dan semua itu dengan dipimpin Jepang. Tapi setelah lama tahu bahwa Jepang itu seperti itu, kita berusaha menyerang kembali kepada Jepang tersebut. Hanya saja bedanya, kalau Jepang orang-orangnya dilatih berani, dilatih berbaris, bisa menegakkan, kan berbaris tidak duduk, bisa menegakkan kepala. Tapi kalau Jepang dulu bisa lama karena Jepang kan orang-orang yang tertentu dibantu. Nek Belanda begitu, nek Jepang enggak semuanya ditindas, tapi boleh berbaris sudah, barisnya harus betul. Jadi penanaman rasa disiplin, karena disiplin masuk menjadi tentara, akhirnya kita juga merdeka. Itu yang saya ketahui gitu. Jadi yang saya ketahui, masyarakat tempat saya yang laki-laki ditindas dengan cara mencari iles-iles itu dan kerja rodi, kerja tanah dibayar. Yang kedua, tanahnya, katanya tanahnya sudah dikembalikan kepada rakyat, tapi disuruh menanami jarak, dan hasilnya kan dibuat. Kita kan tidak mau makan jarak. Mungkin cerita saya akhiri sekian. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.